tinggikan Dia. Kaulah Raja Yesus, kami mau serukan nama-Mu. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semua. Ya Yesus, tiada kuasa menandingi Engkau Tuhan. Perkasa mulia, benar Yesus. Sama-sama katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Kau tak tergoyahkan Yesus, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Seru Yesus Tuhan Raja. Kau luar biasa Tuhan, perkasa mulia. Sekali lagi. Serukan nama Yesus, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Kau luar biasa Tuhan. Nama di atas segala nama. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Yesus. Sama-sama serukan. Serukan namanya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di. Mari jemaat katakan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa. Sekali lagi, mari kita sama-sama isytiharkan. Benar Tuhan, nama-Mu di atas segala nama. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama.
Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita sekali lagi. Amen. Haleluya. 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 Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Seluruh bumi mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada nama setanding Engkau Tuhan.
rasa Tuhan. Mengaku Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kau bertahta besar termulia Tuhan. Namamu besar termulia Yesus. Engkau besar, Engkau termulia. Tiada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu. Karena Engkau Allah yang perkasa, batu yang teguh. Haleluya, haleluya Yesus. Hiana rabaso, hiana rabashe, haleluya. Kami isytiharkan pemerintahan-Mu Tuhan di tengah kami. Kami isytiharkan kuasa-Mu di tengah kami. Adanya pemulihan, adanya transformasi, adanya kesembuhan Tuhan. Tiada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Tiada nama yang dapat menandingi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hianda raba shekeri anda raba sur. Hikari anda karaba shekeri anda raba. Turianda karaba sikiri anda raba se. Haleluya. Hianda raba shante. Hianda raba sur. Hianda raba she. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu sekali lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami, mulut kami akan sentiasa meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Amen, haleluya. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Puji Tuhan, kita juga telah memuji Tuhan bersama-sama secara online. Dan saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, saudara akan diberkati Tuhan dan saudara sudah menikmati berkat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Dan sebelum itu saya mendorong saudara-saudaraku yang kukasihi, mari kita siapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami bisa datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan bersama-sama secara online dan juga khususnya Tuhan kami bisa memberi Tuhan dan juga
kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberi yang terbaik buat Engkau. Mari Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah pemberian kami ini bisa Tuhan Yesus digunakan membangunkan rumah Tuhan, membangunkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita sangat bersyukur saudaraku, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita terus dibangunkan di lewat firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu. Saudaraku, berapa minggu yang lalu dan minggu-minggu yang seterusnya kita telah mendengar tentang firman Tuhan, bagaimana kita membangun rumah Tuhan, bagaimana bagaimana Tuhan Yesus membangunkan gerejanya, rumahnya, di mana Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Tuhan Yesus sendiri di dalam membangunkan rumahnya, Dia telah menetapkan struktur-struktur yang tepat, yang dinyatakan di dalam gerejanya untuk gerejanya bisa dibangunkan secara sempurna, secara utuh. Saudaraku, oleh itu kita belajar Yesus adalah batu karang dan Yesus juga adalah batu pencuri dan Dia juga adalah batu utama. Dan di dalam rumah Tuhan, Yesus meletakkan 5 jawatan, yaitu nabi, rasul, gembala, penginjil, dan pengajar-pengajar, saudaraku. Ini apa, saudaraku? Apa tujuannya? Supaya 5 jawatan ini memperlengkapi gereja di dalam pelayanan, supaya gereja memiliki pengetahuan yang penuh, pengetahuan yang lengkap lewat pelayanan 5 jawatan ini dalam gereja. Hari ini kita terus belajar bagaimana seorang rasul ataupun seorang nabi berfungsi di dalam gereja. Bagaimana mereka ini melayani rumah Tuhan, melayani tubuh Tuhan secara terus menerus. Hari ini kita belajar pelayanan seorang rasul yang Tuhan letakkan dalam gereja. Bagaimana mereka ini berfungsi untuk mengembangkan ataupun untuk memajukan, untuk membangunkan rumah Tuhan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita belajar juga bagaimana kita mengenal siapa rasul kita dan bagaimana kita mencari siapa rasul yang bisa memberikan masukan-masukan, memberikan isi hati Tuhan kepada kita, kepada gerejanya, supaya gerejanya bisa dibangunkan dengan luar biasa. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang berada dalam tubuh Kristus, yang berada dalam rumah Tuhan, kita perlu mengenal pasti siapa rasul kita yang benar, yang Tuhan utus di tengah-tengah kita. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan mengutus rasul di tengah-tengah jemaatnya, yaitu kita perlu mengerti bahwa seorang rasul yang melayani di rumah Tuhan, mereka pasti akan memperlihatkan hasil atau buah, dan kita bisa melihat hasil dan buah dari pelayanan seorang rasul. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, banyak hal yang kita telah pelajari, bagaimana seorang rasul itu melayani Tuhan, bagaimana mereka berfungsi dalam gereja Tuhan, bagaimana mereka menyatakan isi hati Tuhan, bagaimana mereka menyatakan nubuatan-nubuatan buat jemaat-jemaat dan juga gereja Tuhan, sehingga gerejanya bisa dibangunkan. Amin, saudaraku. Kita akan baca, saudaraku, pelayanan seorang rasul itu bagaimana. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang kedua, saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang ke-9 yang kedua. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu di dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Jadi Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasulmu. Karena daripada pelayananku di dalam Tuhan, kamu bertumbuh menjadi orang yang matang di dalam iman kamu, bertumbuh di dalam kerohanian kamu. Ini dia, Rasul Paulus melayani jemaat di Korintus ketika itu. Hasilnya kita dapat lihat bahwa orang-orang di Korintus ketika itu mereka memiliki iman yang kuat, memiliki kepercayaan yang benar-benar sungguh-sungguh kepada kebenaran. Mereka hidup di dalam pengajaran rasul-rasul ketika itu. Mereka mengerti isi hati Tuhan. Apa mereka tahu dan mereka menerima pelayanan Rasul Paulus sebagai rasul mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab hidupmu di dalam Tuhan adalah meterai dari
kerasulanku, dari pelayanannya sebagai seorang rasul. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, melalui pelayanan rasul, jemaat di Korintus mengenal Kristus dan mereka bertumbuh di dalam kekristenan. Inilah buah pelayanan rasul Paulus. Jadi ketika rasul yang Tuhan utus di dalam gerejanya hari ini, kita harus melihat dua apa yang mereka hasilkan. Apakah pengajaran mereka itu membawakan suatu kepentingan untuk rumah Tuhan? Adakah apa yang mereka ajar itu menghasilkan buah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Saudaraku, kalau kita lihat daripada perikop ayat ini, saudaraku, ini mengisahkan tentang konflik yang berada di gereja Korintus ketika itu, di mana ketika itu ada orang lain yang mengakui bahwa mereka adalah rasul yang lebih baik daripada Paulus. Dan saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mereka menyatakan bahwa rasul yang lain ini mengatakan bahwa kamu harus mengikuti ajaranku daripada ajaran Paulus. Tetapi saudaraku, Paulus jelas bahwa panggilannya adalah seorang rasul. Dia terus membela dirinya bahwa dia adalah seorang rasul daripada Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku mungkin bukan rasul kepada orang lain, tetapi akulah rasulmu. Di mana konfirmasi jabatan rasul, kamu bisa melihatnya dari buah yang saya hasilkan di dalam jemaat di Korintus. Saudaraku, kalau kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus menegaskan bahwa dia adalah rasul bagi jemaat Korintus. Dan hasilnya, kamu bertumbuh dewasa. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia rasul, seorang rasul melayani. Dia memberi impact kepada gereja. Dia memberikan pertumbuhan yang matang di dalam jemaat Tuhan. Jadi saudaraku, kita perlu mengenali siapa rasul kita yang melayani kita, yang membuat iman kita bertumbuh, di mana pengajaran-pengajaran itu membuat kita bisa mengerti kehendak Tuhan, saudaraku. Rasul bukan saja melayani dan menghasilkan buah, tetapi mereka melayani dengan kuasa supernatural. Mereka bukan saja menyatakan kebenaran firman Tuhan dan isi hati Tuhan, tetapi mereka melayani Tuhan dengan kuasa supernatural yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-12, saya bacakan 2 Korintus 12 ayat ke-12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah rasul, seorang rasul, telah kulakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran. Haleluya. Amin. Segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Kalau kita lihat saudara di sini, rasul bukan saja memberitakan tentang Injil kasih karunia, bukan saja menyelenggarakan kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka, tetapi mereka juga berfungsi di dalam kuasa Tuhan yang supernatural. Mereka dilengkapi dengan kuasa Tuhan, sehingga tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan kuasa dinyatakan di tengah-tengah kita melalui pelayanan rasul. Amin, saudaraku. Apabila kita menerima pelayanan seorang rasul di tengah-tengah kita, kita bukan saja menerima kasih karunia Tuhan yang diselenggarakan menurut Alkitab ataupun dilaksanakan oleh rasul yang dipercayakan oleh Tuhan, tetapi kita juga akan menerima kuasa Tuhan kita, dan kita akan menerima mujizat Tuhan, dan mujizat Tuhan pasti akan mengambil tempat dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika seorang rasul yang Tuhan utus di tengah-tengah kita, ia akan melayani kita dengan kuasa yang Tuhan percayakan buat mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saya percaya bahwa jemaat Tuhan hari ini, kita mengalami banyak situasi yang sulit dalam kehidupan kita, dan di mana kita perlukan mujizat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita terus bersandar kepada Tuhan, bersandar dan bersabar dalam situasi kita, nah saya percaya bahwa mujizat Tuhan akan datang. Karena kita percaya bahwa ketika mujizat Tuhan datang dalam kehidupan kita melalui seorang rasul, saya percaya bahwa kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Pelayanan seorang rasul bukan saja menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kita, bukan saja mengajarkan isi hati Tuhan, tetapi lewat pelayanan seorang rasul, saudaraku, kita akan melihat hal-hal yang besar, yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya mengapa kita perlu mengenali dan mengakui pelayanan seorang rasul dalam gereja. Karena Tuhan telah menetapkan mereka untuk membangunkan rumah Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, bukan saja itu, seorang rasul yang Tuhan percayakan dalam gereja, mereka diutus. Mereka diutus keluar untuk menguatkan gereja-gereja yang lain.
Ini dia tanggung jawab seorang rasul yang Tuhan percayakan buat gerejanya. Kalau kita baca saudara dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-36, saya akan bacakan di sini. Kisah Para Rasul yang ke-15 ayat yang ke-36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Paulus jelas bahwa sebagai seorang rasul, dia bukan saja menguatkan gereja lokal di mana dia bertumbuh, di mana dia berada, saudaraku, tetapi dia juga menyadari bahwa pentingnya seorang rasul menguatkan jemaat yang lain. Oleh itu dia mengajak Barnabas dan berkata, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, Paulus dan Barnabas dalam pertama perjalanan mereka merintis beberapa gereja, dan di dalam hati mereka ingin menguatkan gereja-gereja yang mereka rintis. Saudara yang seiman dalam Tuhan, walaupun Paulus ketika saudaraku berada di dalam konflik dalam jemaat di Korintus, di mana dia dianggap ketika itu jemaat di Korintus menganggap Paulus membelakangkan mereka, dan waktu pada masa yang sama juga ada rasul-rasul yang lain yang menyatakan bahwa pengajaran mereka lebih baik daripada Paulus. Tetapi Paulus sentiasa, saudaraku, menguatkan iman jemaat di situ. Dia tahu bahwa dia diutus untuk melayani gereja-gereja di mana dia merintis, di mana dia membangunkan gereja itu. Jadi saudaraku, di sini kita mengerti bahwa seorang rasul, dia bukan saja memperhatikan jemaat di mana Tuhan letakkan dia, tetapi dia juga memperhatikan gereja ataupun di mana sebuah gereja ataupun sebuah jemaat yang mereka perlukan pelayanan rasul. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini dia Rasul Paulus tetap mengingat, tetap melayani jemaat di Korintus walaupun ketika itu dia memiliki konflik, jemaatnya memiliki konflik dengan Rasul Paulus ketika itu. Dia memiliki hati untuk mau menguatkan jemaat-jemaat yang ada di sana. Kalau kita baca saudaraku dalam 2 Korintus 12 ayat 19, 2 Korintus 12 ayat 19, ini yang dikatakan Rasul Paulus. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu di hadapan Allah demi Kristus. Kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangunkan imanmu. Isi hati seorang rasul untuk jemaat adalah untuk menyatakan isi hati Tuhan untuk membangunkan iman mereka. Saudaraku, kita sangat bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan mengutus rasul di dalam gereja ini, sehingga kita berjalan dan bergerak melalui apa yang Tuhan inginkan melalui rasulnya dinyatakan di tengah-tengah kita. Saudaraku, kita mesti mengerti bahwa seorang rasul itu sangat berkomitmen untuk membangunkan gerejanya. Jadi kita sangat bersyukur karena kita memiliki seorang rasul. Tuhan mengutus rasul di tengah-tengah kita, di mana rasul ini berkomitmen untuk membangun gereja. Mereka sanggup menderita karena ingin membangunkan jemaat Tuhan. Mereka sanggup mengorbankan masa, mereka sanggup mengorbankan tenaga, nyawa mereka, kehidupan mereka, terutama karena ingin membangun jemaat Tuhan. Bukan untuk membangunkan kerajaannya sendiri, tetapi untuk membangunkan kerajaan Tuhan, membangunkan jemaat Tuhan, saudaraku. Maka di dalam Kolose 1 ayat 24 kalau kita baca di sini, apa yang dikatakannya? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Paulus menderita karena jemaat yang ada di sana, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Rasul Paulus, dia berkata bahwa aku sanggup menderita karena jemaat. Oleh itu saudaraku, kita sangat bersyukur jika ada seorang rasul yang melayani kita, yang sanggup menderita untuk saudara dan saya. Kalau kita lihat dalam pikiran seorang rasul, mereka hanya memikirkan tentang gereja, tentang Tuhan, tentang tubuhnya. Haleluya. Jadi dalam komitmennya membangunkan gereja, Rasul Paulus mengatakan dirinya menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Maksudnya apa? Penderitaannya melengkapkan penderitaan Kristus di atas kayu salib.
Dia menyatakan bahwa dia menderita karena ingin membangunkan tubuh Kristus. Saudaraku, inilah yang dikerjakan keluar oleh seorang rasul, di mana mereka berkata, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menganggap dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudaraku, seorang rasul benar-benar berkomitmen untuk membangunkan jemaat Tuhan. Dalam berkomitmen membangunkan gereja ataupun jemaat. Paulus, kalau kita lihat sini, Paulus bukan saja menderita untuk membangunkan jemaat Kristus, namun dia juga melayani mereka dengan memberikan kebenaran menyeluruh, yang lengkap, yang sempurna kepada jemaat. Bukan saja melayani, tetapi mengajar secara sempurna, secara lengkap tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca, saudaraku, dalam Kolose 1 ayat 25, apa yang Rasul Paulus katakan? Dalam Kolose 1 ayat ke-25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Tanggung jawab Rasul Paulus di dalam menguatkan ataupun berkomitmen dalam membangun gereja. Dia melayani firman Tuhan, meneruskan firman Tuhan, dan mengajar firman Tuhan secara sepenuh, lengkap. Haleluya. Yang ke-26 kita baca, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Mengajar rahasia yang tersembunyi sejak abad ke abad, dari turun ke turunan, sekarang dinyatakan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan dalam jemaatnya, dalam tubuhnya, di mana Tuhan mempercayakan rasulnya untuk menyatakan hal-hal ini kepada kita. Jadi kita sangat bersyukur, saudara, ketika kita melihat dan mendakapi ataupun menangkap apa yang Tuhan ingin nyatakan, rahasia apa yang Tuhan ingin nyatakan buat gerejanya, supaya gerejanya bertumbuh, saudaraku. Ini dia tugas seorang rasul, membangunkan gereja atau jemaatnya dengan rahasia-rahasia yang Tuhan nyatakan kepadanya untuk jemaat yang ada di tempat ini. Amin, saudaraku. Kalau kita baca terus dalam ayat yang ke-27, kepada mereka Allah mau memberitahukan, haleluya. Kepada siapa, saudara? Kepada jemaatnya, kepada kita semua. Ayat yang ke-27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Haleluya, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ada pengharapan yang luar biasa di dalam tubuh Kristus. Ada pengharapan yang luar biasa ketika kita percaya kepada Kristus. Ada pengharapan begitu kayanya, begitu mulianya rahasia Kristus dinyatakan kepada gerejanya hari ini. Jadi itu bisa kita mengerti ketika kita dilayani oleh seorang rasul yang Tuhan utus di tengah-tengah kita. Rahasia-rahasia yang tersembunyi yang Tuhan ingin nyatakan untuk memberkati jemaatnya supaya gerejanya bisa dibangunkan, tubuh Kristus bisa dibangunkan dengan lengkap dan sempurna, saudaraku. Jadi seorang rasul bukan saja dipanggil untuk memberitakan sepenuhnya kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat, tetapi rasul juga bertanggung jawab menerima wahyu dan rahasia yang tersembunyi dari Allah untuk dinyatakan kepada kita supaya kita mengerti firman Tuhan dengan sempurna, saudaraku. Haleluya. Ini yang sangat penting yang kita perlu mengerti. Satu pengharapan, satu kemuliaan yang ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengerti sepenuhnya tentang apa yang Tuhan ingin bicarakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Saudaraku, bukan itu saja. Kalau kita lihat pelayanan rasul sangat banyak dalam kehidupan kita. Mereka juga membekalkan apa yang kurang dalam iman jemaat di dalam gereja. Membekalkan apa yang kurang dalam iman jemaat dalam gereja. Kalau kita baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat ke-10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Haleluya. Para rasul ketika itu, Rasul Paulus ketika itu, dia juga rindu untuk bertemu dengan jemaat di Tesalonika. Karena bukan saja berdoa untuk mereka, tetapi ada satu tindakan di mana rasul-rasul ini mau bertemu dengan jemaat di sana. Untuk apa? Untuk menambahkan apa yang masih kurang dalam iman mereka. Menambahkan apa yang masih kurang. Ada hal-hal yang sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan kepada mereka. Lebih daripada apa yang pernah mereka dengar. Saudaraku, apakah hanya dengan berdoa
Sungguh-sungguh para rasul dapat menambahkan apa yang masih kurang dalam iman jemaat. Jika boleh para rasul hanya duduk berdoa dan tidak perlu datang dan melawat mereka. Tetapi kita perlu mereka datang melawat kita muka dengan muka. Jadi saudaraku, kita juga sering jatuh di dalam tipu muslihat iblis, di mana kita sentiasa katakan hanya berdoa, masalah kita selesai. Namun para rasul sambil berdoa mereka mau bertemu muka dengan muka kepada jemaat yang ada di Tesalonika, supaya mereka dapat menambahkan apa yang masih kurang dalam iman mereka. Di mana Rasul Paulus sadar bahwa betapa pentingnya kehadiran mereka berada di tempat mereka di sana, di jemaat yang ada di sana, supaya secara langsung mereka bisa bertemu muka dengan muka, supaya mereka secara langsung bisa mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Haleluya. Jadi Rasul Paulus sadar bahwa betapa pentingnya kehadirannya berada di tempat itu dan memberikan pelayanan secara langsung kepada jemaat. Haleluya. Amin. Saya mendorong jemaat Tuhan supaya kita memiliki kesempatan sangat penting ketika engkau punya masa. Marilah kita datang beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, secara langsung mendengarkan firman Tuhan. Supaya pengajaran-pengajaran daripada rasul bisa menambahkan apa yang kurang dalam imanmu. Jadi saya mendorong saudara untuk sama-sama datang ke rumah Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin bicarakan. Maka itu saudaraku, Rasul Paulus mengutus Timotius untuk menyatakan isi hati Tuhan, menyatakan kebenaran kepada jemaat-jemaat di sana, saudaraku. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2, ini Rasul Paulus mengatakan bahwa lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Untuk apa, saudaraku? Untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Maka Rasul Paulus mengutus Timotius. Untuk apa? Menguatkan iman orang-orang yang ada di sana dan menasihatkan mereka, saudaraku. Jadi Timotius diutus untuk melayani jemaat di Tesalonika supaya ia dapat menguatkan dan menasihati mereka melalui apa yang Roh Kudus inginkan, supaya mereka kebutuhan kerohanian mereka bisa dipenuhi. Haleluya. Sangat luar biasa, saudaraku, pelayanan seorang rasul. Seorang rasul juga memberikan impact atau impatasi karunia roh kepada kita. Oh, haleluya. Karunia roh diimpatasikan kepada jemaat. Kalau kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 11 hingga yang 12, dengar baik-baik saudaraku, Roma pasal 1 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Saya ulangi, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan apa, saudaraku? Karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh imanmu kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudaraku, ini dia. Mungkin saudara menyangka bahwa kita menerima karunia roh hanya dari Tuhan. Yes, memang benar kita menerima karunia daripada Tuhan. Tetapi saudaraku, dalam ayat ini kita juga bisa menerima karunia roh daripada seorang rasul yang memberi impatasi karunia itu dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita perlu mengerti bahwa sangat penting kita memiliki karunia roh untuk menguatkan saudara dan saya. Jadi kita perlu pelayanan seorang rasul dalam gereja untuk mereka mengimpartasikan karunia roh dalam kehidupan kita supaya kita boleh berfungsi dalam karunia roh yang mereka nyatakan kepada kita, yang mereka impartasikan kepada kita, saudaraku. Oleh itu di sini kita dapat melihat kekuatan di dalam pelayanan seorang rasul, di mana ia dapat menguatkan gereja, dapat membangun gereja menjadi gereja yang sempurna melalui panggilan mereka. Haleluya, sangat penting, saudaraku. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, di mana Nabi Elisa mendapat transfer karunia roh daripada tuannya, yaitu Elia, di mana dia sentiasa, saudaraku, ketika dia melayani tuannya Elia, dia melayani bersama-sama, dia menjadi hamba yang taat, dan akhirnya dia mendapat impartasi karunia roh daripada Nabi Elia. Haleluya. Jadi inilah yang harus kita lakukan pada saat ini. Pada saat kita mengenali rasul kita jangan melepaskan mereka sehingga kita menerima karunia roh yang ada pada mereka.
Kita perlu memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Kita perlu mengikuti mereka dan melihat apa yang mereka lakukan, di mana apa yang Tuhan telah letakkan dalam hidup mereka supaya ia dapat mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Mungkin kita menyangka bahwa kita perlukan penumpangan tangan dari mereka, saudaraku, supaya kita dapat berubah. Namun lihat beberapa banyak kita di sini yang sentiasa didoakan dan akhirnya kita tetap sama. Mungkin kita juga menyangka bahwa kita perlukan penumpangan tangan untuk mereka supaya kita berubah ataupun transfer karunia roh. Dan saya ingin tanya kepada jemaat Tuhan, berapa banyak orang yang telah menumpangkan tangan dalam hidupmu? Adakah saudara tetap sama atau saudara mengalami perubahan kerohanian dalam hidupmu? Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu pelayanan seorang rasul dalam kehidupan kita untuk kita melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus lakukan, kita harus memberikan kesan, atau pelayanan seorang rasul itu memberikan kesan dalam kehidupan kita untuk kita bertumbuh, saudaraku. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika seorang rasul melayani kita? Tanggung jawab kita adalah menerima firman kasih karunia daripada pemberian dari para rasul. Apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka katakan kepada kita. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-32, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-32 saya akan bacakan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi saudaraku, para rasul, mereka memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan firman kasih karunia, dan memperkatakan ini sama seperti mereka menanamkan benih dalam kehidupan kita. Maksudnya apa, saudaraku? Ketika rasul mengatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan isi hati Tuhan kepada kita, ia adalah satu benih firman Tuhan, satu benih yang tertanam dalam hati kita, dalam hidup kita, di mana kita perlu memeliharanya sehingga perkataan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 14, 2 Timotius 1 14 saya akan bacakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi saudaraku, maksudnya apa, saudaraku? Ketika firman Tuhan itu dinyatakan dalam hati kita, ataupun nubuatan-nubuatan itu dinyatakan dalam hati kita, kita perlu pelihara seperti harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita, saudaraku. Jadi saudaraku, apa yang kita harus lakukan? Ketika kita mengerti bahwa firman Tuhan atau perkataan Tuhan ini ada dalam hidup kita, kita perlu benar-benar menjaganya sehingga kalau bisa kita mengobarkan karunia Allah yang ada dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kita memiliki karunia ini yang dipercayakan kepada kita. Jangan hanya duduk diam, tetapi belajar mengobarkan karunia yang ada padamu. Sehingga kita benar-benar berfungsi di dalam karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Mungkin sama ada melalui penumpangan tangan para rasul, sama ada transfer karunia itu kepada kita, ataupun yang Tuhan nyatakan kepada kita, saudaraku. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 1 6 hingga 8, dengar baik-baik, saudaraku. 2 Timotius 1 6 hingga 8, karena itulah kuperingatkan engkau mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasku. Rasul Paulus mengingatkan pada Timotius, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Hari ini saya ingin berbicara kepada jemaat Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa kita menerima karunia Allah, jangan stop di sana, kita perlu kobarkan sehingga kita berfungsi di dalam kasih karunia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang ke-8, jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu kerana aku seorang hukuman kerana dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Haleluya. Saudaraku, di mana kasih karunia Allah yang ada dalam hidup kita, ia adalah berbentuk benih di mana ada potensi dalamnya. Untuk pastikan benih ini bertumbuh, kita perlu kobarkannya. Inilah cara kita kobarkan kasih karunia Allah yang ada dalam hidup kita. Amin. Mengaktifkan
kasih karunia Tuhan, mengaktifkan benih firman Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita pernah menerima nubuatan tentang karunia Allah dalam hidup kita. Kobarkan itu saudaraku, sehingga kita bisa benar-benar hidup di dalam karunia yang Tuhan nyatakan untuk melayani tubuh Kristus. Jadi jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa minder atau merasa rendah hati, jangan rendah-rendah diri. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika perkataan firman Tuhan itu nyata dalam hidup kita, karunia Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, kita perlu korbankan, kita perlu aktifkan sehingga kita benar-benar berfungsi di dalam karunia yang dinyatakan, yang diberikan kepada kita, saudaraku. Jadi saudaraku, firman Tuhan yang mengatakan di dalam ayat tadi, di dalam 2 Timotius tadi, ayat yang pertama, ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Jangan ada roh ketakutan dalam hidup kita untuk mengobarkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, saudaraku. Jadi kita perlu membangkitkan roh Allah dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kita lihat Paulus, saudaraku, walaupun dia mengalami penganiayaan, walaupun dia dipenjara karena Injil, dia tetap bersemangat, dia tetap mengobarkan karunia yang ada padanya, dia tetap melayani Tuhan di dalam penjara. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan malu untuk bersaksi tentang Injil. Jangan malu mengobarkan karunia Tuhan yang ada padamu, sehingga lewat karunia Tuhan ini kamu bisa menyatakan atau bisa melayani orang lain di dalam tubuh Kristus. Saudaraku, kehidupan kita, di mana bukan saja menerima perkataan Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita harus belajar berjuang akan perkataan Tuhan yang kita terima. Pada saat ini kita telah menerima perkataan Tuhan dan menerima janji Tuhan. Oleh itu kita perlu berjuang untuk perkataan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa banyak saudara dan saya telah menerima perkataan Tuhan. Kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama. Kita menerima perkataan Tuhan dalam hidup kita. Sama ada melalui nubuatan atau perkataan Tuhan secara langsung dalam hidup kita. Berapa lama kita memperjuangkan perkataan Tuhan ini dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar hidup di dalam perkataan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 hingga 19 saya akan bacakan. 1 Timotius 1 18 hingga 19. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah kunubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Amin. Rasul Paulus mengatakan bahwa nubuatan yang telah kuberikan kepadamu, kamu harus perjuangkan yang baik dengan iman, dengan hati nurani yang murni. Jadi untuk mengobarkan karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita perlu memiliki roh kekuatan, jangan dikuasai oleh roh ketakutan, dan itu kita juga perlu memiliki hati nurani yang baik. Amin, saudaraku. Jadi kita perlu berjuang, berusaha untuk memenuhi nubuatan dan janji Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita menolak perkataan Tuhan, pasti kita akan terkandas dengan iman kita. Berapa banyak kita sebagai jemaat Tuhan menolak apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, sehingga kandaslah iman kita, kandaslah kasih karunia yang Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam ayat ke-19, 1 Timotius 1 tadi ayat ke-19, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi saudaraku, kita perlu berjuang untuk apa yang Tuhan telah letakkan dalam hati kita. Mungkin Tuhan meletakkan kemahiran ataupun hal-hal yang luar biasa, talenta dalam hidupmu. Berjuanglah, tingkatkanlah kemahiran itu, latihlah sehingga kita benar-benar mahir, sehingga kita benar-benar bisa bertanggung jawab di atas apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, di sini kita dapat lihat di mana kita perlu bertanggung jawab atas janji Tuhan dan perkataan Tuhan, supaya perkataannya menjadi nyata dalam hidup kita. Tuhan mau, saudaraku, kita memiliki hati nurani yang baik. Pada saat kita telah melakukan apa yang Tuhan inginkan, hati nurani kita yang murni akan memberikan kita semangat untuk kita kobarkan karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, ataupun melalui nubuatan para nabi dan para rasul, ataupun melalui tumpang tangan mereka, ataupun perkataan Tuhan yang berbicara langsung dalam hidup kita. Kita perlu pelihara dan kita perlu kobarkan. Kita perlu memiliki hati nurani yang baik, supaya kita benar-benar dibangunkan di atas pengajaran para nabi dan rasul yang melayani kita, sehingga
mereka bisa melepaskan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, untuk kita dibangunkan supaya kita bisa menjadi orang yang membawa berkat buat orang lain, supaya gereja menjadi gereja yang membawa impak kepada dunia luar. Ini dia saudaraku, kita perlu memiliki hati nurani yang baik untuk kita mengobarkan karunia yang ada pada kita, yang Tuhan telah percayakan melalui pelayanan para nabi dan rasul dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saya ingin mendorong saudara, kita perlu dibangun di atas kebenaran, dibangun di atas pengajaran para nabi dan rasul. Saudara dan saya telah dilayani, dan kita perlu mengenal pasti siapa rasulmu dalam kehidupanmu, di dalam gereja yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan telah tempatkan untuk melayani kita, jika kita benar-benar mengerti dan bertumbuh di dalam kebenaran yang sempurna, kebenaran yang sepenuhnya, sehingga saudaraku dalam pelayanan mereka, kita bisa menerima perkataan Tuhan, kita pelihara perkataan Tuhan, nubuatan yang ada dalam hidup kita, untuk kita kobarkan, sehingga kita benar-benar berfungsi dalam karunia-karunia yang Tuhan percayakan buat kita, sehingga kita bisa memberkati banyak orang. Amin saudaraku. Ini dia saudaraku, mari kita bergerak bersama-sama. Kita menerima pelayanan seorang rasul dalam gereja, sehingga kita benar-benar boleh berfungsi dan menerima kasih karunia daripada mereka, sehingga kita benar-benar menjadi satu tubuh Kristus yang kuat untuk menyatakan Tuhan kepada orang lain. Haleluya, inilah berkat kita, inilah yang Tuhan ingin nyatakan, inilah rahasia yang Tuhan ingin nyatakan buat gerejanya hari ini, sehingga gerejanya bertumbuh dengan sempurna. Ini yang ada dalam isi hati Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat yang ada di Korintus, dan jemaat-jemaat yang di mana mereka layani. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika kita belajar, menerima atau mengerti atau memahami atau tahu siapa rasul kita yang melayani kita, mari kita benar-benar mendengar apa yang mereka katakan, sehingga kita bisa bertumbuh sebagai satu rumah Tuhan, sebagai satu jemaat, satu tubuh Kristus, sehingga kita membawa impak yang besar kepada dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa buat jemaat yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Gereja Calvary City Church yang ada di Tawau ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya mereka bisa mengerti bahwa Engkau mengutus rasul di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menguatkan kami, untuk kami bisa membangunkan satu rumah rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami perlu bergerak maju, tidak hanya duduk diam, tetapi kami perlu mengobarkan karunia yang ada pada kami, yang telah Tuhan kami terima dari penumpangan tangan para nabi dan rasul, dan juga melalui kasih karunia yang Kau letakkan dalam hati kami Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami, sehingga kami benar-benar memelihara benih ini untuk kami kobarkan, sehingga kami bisa melayani Tuhan di dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu yang ada di rumah pada hari ini Tuhan, yang melihat live ini, melihat firman ini Tuhan, firman ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan kasih karunia Tuhan, Engkau menyatakan belas kasihan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, yang sakit pada saat ini kami istiarkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Biarlah kami menjadi satu jemaat yang luar biasa di mata Tuhan, dan bisa menyatakan Tuhan di dalam tubuh-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.